Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Pendidikan Sumsel tingkatkan pelatihan soft skill dan kewirausahaan untuk mengurangi angka pengangguran lulusan SMK. Pomdam 2 Sriwijaya sepanjang tahun 2024 dalam menangani pelanggaran disersi sebanyak 121. Itulah di antara informasi akan kita hadirkan siang hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadier juga rekan Bunga, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan meningkatkan pelatihan soft skill dan kewirausahaan untuk mengurangi angka pengangguran lulusan SMK. Untuk menekan angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Disdik Sumsel akan memperbanyak materi pelatihan soft skill serta meningkatkan program kewirausahaan bagi siswa SMK. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi di provinsi ini, yaitu sebesar 10,53%. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Andi Bobi Wahyudi mengatakan pihaknya akan lebih fokus dalam memberikan keterampilan tambahan bagi siswa SMK, mengingat banyak dari mereka tidak hanya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tetapi juga langsung terjun ke dunia kerja atau berwirausaha. Berapa kali di BPS itu merupakan salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar dibandingkan pendidik-pendidik lain seperti SMA. Jadi kami ke depan akan lebih banyak memberikan pelajaran seperti soft skill, kemudian kewirausahaan pun akan ditingkatkan. Karena siswa-siswa SMK kita ini bukan hanya melanjutkan biasanya, selain melanjutkan untuk studi, mereka bekerja dan juga kita arahkan untuk berwirausaha. Selain itu, menurut Andi Bobi, Disdik Sumsel juga berkomitmen untuk memperbanyak program pelatihan kewirausahaan agar para lulusan tidak hanya tergantung pada peluang kerja di perusahaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan strategi ini diharapkan lulusan SMK dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Sumatera Selatan. Sebanyak 2.000 hektar lahan rawa di kota Palembang beralih fungsi menjadi area pembangunan perumahan. Sebanyak 2.000 hektar lahan rawa di kota Palembang telah beralih fungsi menjadi area pembangunan perumahan. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang semakin meningkat. Namun saat ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama terkait dengan berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Kurangnya RTH menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya genangan air, terutama saat musim penghujan. Sehingga tanah kehilangan kemampuan menyerap air secara optimal membuat air hujan lebih mudah menggenang di permukiman dan jalan-jalan di kota Palembang. Kadip Kampanye Walhi Sumatera Selatan Febrian Putra Sofa mengungkapkan pentingnya pohon dan vegetasi di RTH untuk mengurangi aliran air ke jalan. Namun dengan terbatasnya lahan hijau saat ini, fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan semakin memperburuk masalah genangan air. Nah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Walhi terhadap wali kota, bahwa wali kota itu harus mengembalikan ruang terbuka hijau, terus dan mengembalikan fungsi rawa, karena ada sekitar 2.000 hektar rawa yang ada di kota Palembang itu dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Nah, kealihfungsian perumahan inilah yang menyebabkan yang namanya pengurangan daya tampung dan daya dukung, sehingga daya tampung dan daya dukung yang tidak dapat lagi menampung curah hujan itulah berakumulasi menjadi bencana ekologis. Febrian berharap pemerintah kota Palembang dapat menyeimbangkan pembangunan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Selain pembangunan perumahan, penting untuk memperhatikan kesediaan ruang terbuka hijau agar masalah genangan air dapat teratasi secara efektif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Pergera.
Pomdam 2 Sriwijaya sepanjang tahun 2024 dalam menangani pelanggaran disersi sebanyak 121. Gelar pasukan operasi penegak disiplin dan justisi tahun 2025 berlangsung di lapangan Makodam 2 Sriwijaya pada Senin lalu diikuti oleh personil polisi militer dari berbagai satuan. Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Amiton Manurung yang memimpin apel menyampaikan amanat Panglima TNI terkait pentingnya penegakan hukum di lingkungan militer. Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen Amiton Manurung mengatakan, sebagai garda terdepan pertahanan bangsa, TNI harus memastikan setiap prajurit dan PNS mentaati aturan yang berlaku. Kekuatan pihaknya memiliki tidak boleh disalahgunakan dan disiplin adalah kunci utama menjaga kehormatan institusi. Dia menegaskan bahwa operasi ini akan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh polisi militer. Sasaran utama adalah prajurit yang melanggar disiplin termasuk disersi yang menjadi kasus pelanggaran terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sebetulnya, dengan tahun ini sebetulnya menurun. Tetapi kan nggak bisa kita meniadakan sampai dengan tidak ada pelanggaran prajurit. Yang namanya prajurit dan berdinas di semua wilayah kita di jajaran Kodam 2 adalah mungkin nanti faktor kelupaan dari mereka atau kehilapan dari mereka. Nah disinilah fungsinya POM itu, menerapkan itu. Jadi bagi prajurit yang sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melanggar hukum, disiplin, ya tentunya seperti itu yang diminta gambarnya sebagai prajurit. Tetapi kalau ada nanti oknum prajurit yang tidak disiplin, saya kira POM dan kita dari Kodam akan menindak tegas itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Menurut Brigjen Amiton Manurung, sepanjang tahun 2024, Pomdam 2 Sriwijaya menangani sekitar 121 kasus pelanggaran, sebagian besar disersi. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 kasus. Selain menegakkan hukum, operasi ini juga bertujuan membangun kesadaran hukum bagi prajurit agar semakin profesional dalam menjalankan tugas. Polisi militer menurut Brigjen Amiton harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum tidak hanya di lingkungan TNI tetapi juga secara nasional. Operasi penegakan disiplin dan justisi tahun 2025 ini akan berlangsung sepanjang tahun dengan pengawasan ketat di seluruh wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, warga Tionghoa yang datang ke kelenteng Ho Ching Rio pada perayaan Cap Gome bersembahyang sebagai bentuk syukur dan memohon kesejahteraan di tahun ini. Puncak perayaan Cap Gome di Palembang berlangsung hikmat dan semarak. Tidak hanya warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadah, tetapi juga warga lainnya yang memadati Pulau Kemaro. Pulau Kemaro menjadi pusat perayaan Cap Gome di Palembang. Selain untuk beribadah, banyak warga datang untuk berwisata dan merasakan kemeriahan perayaan di pulau yang terletak di tengah Sungai Musi ini. Panitia perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro, Cik Harun mengatakan, perayaan Cap Gome tahun ini terasa lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Warga Tionghoa umumnya datang ke kelenteng Ho Ching Rio untuk bersembahyang sebagai bentuk syukur dan memohon kesejahteraan di tahun baru. Tetap berwisata dan ibadah. Jadi karena di sini ada tempat keramat Siti Fatimah, mereka datang sini untuk beribadah sekaligus wisata. Jadi dia bisa melihat ikonnya Pulau Kemarau, yaitu pagoda di belakang kelenteng. Sekaligus mengisi tur, mengikuti tongkang dari 16 ilir ke Pulau Kemarau. Tahun ini luar biasa. Prediksi saya tahun hari ini sebenarnya nggak begitu ramai karena sudah mainnya di hari kemarin, Sabtu dan Minggu. Tapi rupanya hari ini justru lebih banyak dari kemarin. Jadi luar biasa. Sementara itu, pengunjung Yeni sangat menikmati wisata di sekitar Pulau Kemaro, termasuk mengunjungi pagoda yang menjadi ikon tempat ini. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro juga menjadi simbol keharmonisan antar umat beragama.
Legenda Siti Fatimah dan Tan Bun An menjadi bukti kuat bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan dengan damai, salah satu warga yang turut merayakan. Kejari Banyuasin menggeledah kantor di Sub Banyuasin. Sejumlah berkas retribusi parkir 2020 sampai dengan 2023 dibawa untuk dilakukan pemeriksaan karena terindikasi adanya praktek tipikor. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan penggeledahan. Kejaksaan Negeri Kejari Banyuasin menggeledah kantor Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Banyuasin pada Selasa 11 Februari 2025. Penggeledahan ini dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Pitsus Kejari Banyuasin berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor Print Strip 263-1.6.19-FD.2-02-2025 yang dikeluarkan pada 10 Februari 2025 serta penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 19-Pit-B-Geledah-2025-PN-PKB. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Raymond Hasdianto Sihotang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Giovanni menyatakan bahwa penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Pelayanan Angkutan Darat di Sub Banyuasin selama periode 2020 hingga 2023. Menurut Giovanni, timnya menemukan indikasi bahwa retribusi parkir yang seharusnya disetorkan ke kas daerah justru tidak masuk ke dalam pendapatan resmi Kabupaten Banyuasin. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini. Nah, itu terhadap tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Pelayanan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin 2020 sampai 2023. Giovanni menegaskan bahwa Kejari Banyuasin hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi sesuai dengan program kerja Jampitsus. Penggeledahan yang dilakukan ini menjadi langkah tegas Kejari Banyuasin dalam mengikuti jejak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mengusut kasus-kasus korupsi di daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait jumlah kerugian negara maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Masyarakat Banyuasin pun menantikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini, mengingat pengelolaan retribusi parkir menyangkut kepentingan publik dan pendapatan daerah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Meskipun sudah dipastikan lolos degradasi, Suja FC masih harus menjalani satu lagi laga sebelum menutup playoff degradasi Liga 2 musim 2024-2025 untuk menghadapi Nusantara United. Sriwijaya FC telah memastikan diri bertahan di Liga 2 musim depan setelah melewati fase playoff degradasi. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain, manajemen klub memberikan bonus tambahan kepada skuad Laskar Wongkito. Asisten manajer Sriwijaya FC Muhammad David mengatakan, meskipun masih menyisakan satu laga tandang melawan Nusantara FC akhir pekan mendatang, tim ini tidak dibebani target khusus. Ia menegaskan, hasil pertandingan ini tidak berpengaruh pada posisi mereka di klasemen playoff degradasi. Kalau untuk pertandingan di Nusantara kita tetap main seperti biasa. Mungkin kita beberapa hari lagi nanti kita akan berangkat ke Boyolali untuk bertemu dengan Nusantara United. Kita tetap bermain. Kalau target ya kita main aja. Hasilnya yang penting kita sudah bertahan tetap di Liga 2 itu aja, Mas. Selain Sriwijaya FC, PSMS Medan juga sudah dipastikan bertahan di Liga 2 musim depan. Dengan hasil ini, kedua tim bisa fokus menyusun strategi untuk musim selanjutnya tanpa tekanan di laga terakhir. Dari Jakabaring, Heru Rizky di Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Lagi ke pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
92,4 FM Pro